Salam properti, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di salah satu klaster terfavorit yang ada di Sumarekon Bekasi yang terkenal dengan rindang dan rimbunnya pohon-pohon yang ada di sini, yaitu klaster Magnolia dari Sumarekon Bekasi. Hari ini kita akan mereview untuk rumah dengan tipe 10x18, jadi luas tanahnya 180, luas bangunannya 196, lengkap dengan 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Kita lihat yuk untuk review kali ini sampai selesai. Di bagian depan rumah ini terdapat carport yang muat untuk 2 mobil seperti ini nih teman-teman. Dan di bagian atas daripada kanopi ini terdapat atap yang rangkanya terbuat dari besi dengan cat berwarna putih dan dilapisi dengan polikarbonat yang berwarna kecoklatan seperti ini nih teman-teman. Nah, di bagian bawah lantainya ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 40x40 berwarna krem yang dimodifikasi dengan homogeneous tile berwarna hitam seperti ini. Permukaan homogeneous tile yang ada di carport ini tuh adalah permukaan yang kasar ya teman-teman, jadi nggak licin nih apabila kamu sedang mencuci mobil di carport kamu. Melewati area carport yang muat untuk 2 mobil ini masih terdapat lagi satu garasi ya teman-teman yang muat untuk 1 mobil. Nah, pintu bagian depan garasi ini terbuat dari pintu geser sliding seperti ini yang terbuat dari aluminium ataupun stainless steel yang berwarna putih seperti ini. Di bagian sebelah kiri carport ini terdapat lahan yang bisa kamu jadikan sebagai taman bagian depan rumah. Nah, kalau kamu membutuhkan tambahan carport juga bisa banget nih. Kamu perbesar carportnya menjadi lebih besar lagi. Nah, di bagian depan ini sudah terdapat ya area untuk posisi meteran air dan juga meteran listriknya. Nah, sekarang kita mau lihat ke bagian dalam rumahnya nih teman-teman. Untuk masuk, ini kita ada 2 step naik atau tangga naik yang di bagian bawahnya ini dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 44x40 berwarna abu-abu muda seperti ini nih teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini bisa dijadikan sebagai teras bagian depan rumah seperti ini. Kalau kamu taruh 2 kursi rotan dan juga 1 meja kecil masih bisa banget nih. Jadi kamu bisa duduk-duduk sambil menikmati area taman di bagian depan rumah kamu. Dinding di area sebelah kanan saya ini nih dilapisi dengan batuan alam ya teman-teman, jadi mempercantik tampak depan daripada keseluruhan rumah ini. Di bagian pintu utama daripada rumah ini juga sudah ada double door ya teman-teman, jadi 2 daun pintu seperti ini. Lalu di bagian atas kanan kirinya ini juga terdapat panel jendela ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih untuk kusennya ini aslinya kan dari kayu, tapi ini sudah diganti menjadi kusen aluminium yang berwarna putih. Jadi keseluruhan dari daun pintu dan juga kusennya ini serasi banget ya, sama-sama berwarna putih dengan pegangan yang terbuat dari chrome seperti ini, jadi makin cantik lagi. Yuk. Nah, memasuki rumah kita akan melihat ya, di sini itu adalah area untuk ruang tamunya. Ini udah gede banget nih teman-teman. Area ruang tamu ini juga langsung tersambung dengan area ruang makannya. Jadi bisa lihat ya, kanan dan kiri daripada pintu utama ini terdapat 2 panel jendela yang bisa dibuka tutup. Panel jendela ini berfungsi untuk sebagai penerangan cahaya dan juga sirkulasi udara alami, sehingga ada aliran udara masuk dari bagian depan rumah. Di bagian belakang nanti akan terhubung dengan pintu dan juga jendela yang mengarah ke bagian taman belakang. Dimensi antara ruang keluarga, ruang tamu dan juga ruang makan ini itu cukup fungsional ya teman-teman, gede banget. Itu mempunyai kurang lebih dimensinya 6 meter dikalikan dengan 7,2 meter. Nah, kalau kita lihat nih di bagian ruang keluarga ini itu sudah ada ya, dilengkapi dengan 1 panel AC ya teman-teman. Jadi di sini ada instalasi untuk AC-nya, sudah ada untuk pipanya dan juga jalur untuk pipa peraseannya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan 3 titik lampu downlight dan terdapat untuk 2 power outlet ya teman-teman. 1 di area sebelah kanan saya ini dan 1 di area dekat dengan ruang makan. Nah, kita bisa lihat ya sini teman-teman, antara jarak di tembok satu dengan tembok yang lain ini, karena rumah ini lebar 10 tuh kerasa gede banget ya teman-teman. Jadi kalau mau taruh TV di sini dan juga sofa di sini itu muat banget dan gede banget space-nya.
Di sini kurang lebih untuk penempatan meja makannya ya teman-teman, dan bangku-bangku untuk makannya. Tapi kalau teman-teman butuh ruangannya lebih besar lagi, bisa banget untuk tembok ini dimundurin, jadi ruang makannya berasa lebih lega lagi. Nah, kalau kita lihat dari tipe yang sekarang ada nih 10x18 premium, di bagian belakang ini masih terdapat sisa lahan. Di sini ada 2 panel jendela dan juga ada 1 panel pintu yang terbuat dari kaca yang pinggirannya terbuat dari aluminium berwarna putih seperti ini. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami di bagian ruangan ini pastinya juga udah maksimal banget. Nah, jadi dari ruang makan kita bisa tembus ke belakang ini ke area taman bagian belakang rumah. Jadi kalau teman-teman tadi saya bilang bisa memperlebar dengan memundurkan tembok, itu bisa temboknya sampai ke area sini nih teman-teman. Nah, di sini masih bisa ada space yang besar banget ya teman-teman, yang bisa ditambahkan dengan tambahan ruangan, mau ditambahkan untuk ruang makannya, atau mungkin ditambahkan bagian kamarnya diperlebar yang ada di lantai 1, atau mau ada ruangan-ruangan lain. Nah, bisa banget di sini. Nah, saran saya sih kalian tetap mempertahankan untuk bagian belakang ini ada area void-nya ya sekitar 1-2 meter, sehingga sirkulasi udara makin lancar aja nih. Karena kalau di sini kita bisa lihat di sini sebenarnya di bagian atasnya adalah area terbuka nih teman-teman. Jadi void-nya cukup gede, sehingga kalau model siang-siang kayak begini saya lagi ngambil video pun ini aliran udara tetap terasa oke banget nih di daerah di dalam ataupun di luar daripada rumah ini. Untuk bagian lantainya ini kan udah memasuki area belakang ya. Di sebelah kanan saya ini ada sedikit yang sudah di keramik. Nah, ini sekitar 4,5 meter ya teman-teman. Jadi 4,5 meter kaliin ke 1,5 meter nih. Nah, di bagian bawahnya ini sudah dilapisi dengan keramik yang mempunyai ukuran 40-40 berwarna abu-abu muda seperti ini nih. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya adalah area tanah ya. Jadi area tanah ini udah sebagian di paving, nah sebagian lagi udah di floor, dikasih sirtun ya, pasir batu. Tapi teman-teman bisa bongkar kalau misalnya kepengen daerah sini dijadikan sebagai taman bagian belakang. Kalau di tembok belakang ini pun masih bisa dijadikan vertical garden nih teman-teman, jadi mempercantik area bagian belakang ini, atau mau dijadiin tambahan batuan tempel, atau mau mungkin dilukis di sini masih bisa banget ya bagian tembok belakang rumah ini. Di sebelah kanan saya ini adalah area untuk mencuci dan menjemur nih teman-teman. Jadi di sini adalah area untuk kamu bisa taruh mesin cuci kamu di bagian belakang sini. Di sebelah kanan ini adalah area untuk kamar mandi atau toilet untuk kamar pembantu atau asisten rumah tangga. Di sini adalah kamar untuk asisten rumah tangga. Untuk kamar mandi dari asisten rumah tangga ini dimensinya juga cukup oke, 1,5 meter dikalikan dengan 2 meter. Di sini sudah ada area keran airnya, lalu ada floor drainnya, dan juga ada toilet jongkoknya teman-teman. Nah, di bagian lantainya dan juga dindingnya sudah dilapisi dengan keramik berukuran 30x30 berwarna abu-abu muda. Nah, kalau kamu mau taruh shower bisa banget ya. Jadi untuk bagian area kerannya ini ditambahin aja dengan selang daripada shower, langsung aja beli untuk unit showernya aja nih teman-teman. Untuk kamar tidur dari asisten rumah tangga ini juga cukup spacious nih teman-teman, mempunyai luasan, dimensinya itu 2 meter kali 2 meter ya kurang lebihnya. Di sini sudah ada pintu dan juga sudah dilengkapi dengan 1 panel jendela yang bisa dibuka tutup. Jendelanya ini bisa buat sirkulasi dan juga pencahayaan alami daripada kamar ini. Lagi pula kamar ini langsung terhubung dengan area terbuka yang ada di belakang. Cahayanya itu maksimal banget di sini. Udaranya juga oke banget ya pastinya. Selain area ini ada terhubung juga nih ke area untuk menjemur di bagian sebelah sana. Kalau misalnya kamu kepingin jemurannya itu langsung kena sinar matahari, itu bisa banget dijemur di daerah sini. Jadi ini lokasinya itu dibalik daripada kamar tidur yang ada di lantai 1. Kalau saya sih suka ya area yang terbuka seperti ini, jadi rasanya itu bener-bener plong banget. Jadi makanya kalau pemilik sebelumnya ini kita lihat di atas ini tambahan kanopinya pun nggak sampai mentok ke bagian sana, masih dikasih void yang bener-bener gede banget ya di sini. Mau masuk lagi ke dalam tapi nggak lewat pintu yang tadi, kita lewat pintu yang ada di sebelah kamar tidur daripada asisten rumah tangga. Yuk. Ini adalah pintu yang menuju ke bagian dapur. Ini adalah kamar daripada asisten rumah tangga ya teman-teman. Jadi bisa nyambung nih dari area sini. Dan sebelah kanan saya ini adalah area dapurnya. Di sini dikasih tabletop letter L seperti ini ya teman-teman. Nah, bagian tabletopnya ini sudah dilapisi dengan keramik. Ukurannya ini sekitar 30x60 berwarna hitam di bagian backspace
backsplash-nya juga dikasih keramik dengan warna hitam yang sama, tapi di sini ada motifnya abstrak gitu ya. Di bagian dapur ini sudah dilengkapi dengan satu colokan ya listrik seperti ini. Lalu di sini bisa kamu taruh buat kulkas juga udah ada nih tempatnya, space-nya ya. Kalau kamu mau renovasi bisa, atau kalau kamu mau pakai langsung kayak begini juga bisa banget. Nah, kalau kita lihat di bagian area cuci ini, bagian bawahnya ini ada kotak nih. Apakah kotak ini adalah kotak grease trap? Jadi misalnya kalian cuci piring atau cuci bekas daripada masakan, pastinya kan ada ya minyak-minyak yang dipakai, mau minyak goreng atau olive oil atau apa sebagainya. Nah itu nggak langsung menyumbat nih ke bagian pipa. Biasanya kalau kalian di rumah nggak pakai, itu kan kadang-kadang pipanya itu mesti dibersihkan, digelontor, pakai cairan-cairan kimia tertentu yang bisa membantu menghilangkan minyak yang mungkin menyumbat saluran daripada pipa pembuangan. Nah kalau di sini nih ada grease trap nih, udah dilengkapi langsung nih teman-teman, sehingga minyak-minyak itu tadi nggak akan menyumbat pipa, tapi dia akan tertampung di bagian grease trap ini. Grease trap ini bisa dibersihkan secara berkala ya teman-teman, supaya nanti untuk sisa-sisa makanan pasti nggak terjebak di situ terlalu lama, jadi nggak menimbulkan bau tak sedap. Nah sekarang kita mau lihat di sebelah kanan saya, ini adalah pintu geser ya teman-teman. Pintu geser ini dibuka, ini adalah menuju ke area garasi seperti ini nih. Garasi ini mempunyai dimensi sekitar 2,5 meter kalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Jadi benar-benar gede banget ya. Di bagian lantai daripada garasi ini sudah dilapisi dengan keramik nih teman-teman, yang mempunyai ukuran 40x40 berwarna beige seperti ini. Di bagian dindingnya ini warnanya putih dan plafonnya juga berwarna putih. Garasi ini sudah dilengkapi dengan 2 titik lampu downlight ya teman-teman. Dan di area ini sudah ada juga untuk area MCB listrik ya teman-teman, untuk sebagian listrik yang ada di rumah ini. Dan ini adalah pintu garasi yang tadi kelihatan dari area depan. Kalau kalian keluar masuk gitu aja bisa dibuka. Kalau mau masukin mobil nih dibuka dan digeser. Jadi seperti itu, jadi sehingga benar-benar bisa diakses nih. Mobil masuk baru kita tutup lagi pintunya. Seperti itu ya. Jadi kan kita udah lihat bagian dapurnya, bagian belakangnya. Nah kita sekarang lihat kamar tidur yang ada berseberangan dengan area tangga. Ini adalah kamar tidurnya. Yuk, ini adalah kamar tidur yang ada di lantai 1 ini, mempunyai dimensi hampir 3 meter x 3 meter nih teman-teman. Jadi bagian bawahnya lantainya sama ya, udah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 60x60, sama seperti yang ada di bagian ruang tamunya. Dan kamar ini pastinya dilengkapi dengan 2 panel jendela sebagai penerangan cahaya alami dan juga sirkulasi udara ke kamar ini. Ini adalah menuju ke bagian taman bagian belakang yang tadi itu ada area untuk pompa, area ground tank, dan juga kamu bisa jadikan sebagai perluasan kamar ini ya. Jadi ini bisa mundur nih. Untuk bagian kamar ini temboknya bisa diperbesar lagi. Nah sekarang kita lihat yuk ke bagian kamar mandi yang ada di lantai 1 ini, letaknya di bawah tangga seperti yang saya bilang tadi ya. Karena kamar mandi ini terletak di bagian bawah tangga, maka terdapat 2 step turun seperti ini ya teman-teman, menuju ke area kamar mandinya. Di dalam kamar mandi ini dimensinya cukup oke nih teman-teman, 2 meter x 2 meter kurang lebihnya. Di sini sudah dilengkapi dengan wastafel, lalu juga ada cerminnya di bagian wastafelnya, lalu ada area toilet duduk dan juga jet washernya, dilengkapi dengan floor drain, dan juga ada area untuk showernya nih teman-teman. Nah di bagian lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik berukuran 40x40 berwarna abu-abu yang permukaannya kasar, jadi nggak licin ya kalau terkena air sabun. Di bagian dindingnya dilapisi dengan keramik berukuran 30 dikalikan dengan 50 yang berwarna coklat dengan motif garis-garis seperti ini nih teman-teman. Dan untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi juga dengan 1 jendela yang menghadap ke taman bagian depan rumah. Jadi sirkulasi udara maupun pencahayaan alaminya juga udah dipikirin banget nih. Walaupun mungil, tapi kamar mandi ini ada dibedakan antara kamar mandi kering dan basah. Jadi terdapat perbedaan level di bagian lantainya ya teman-teman. Jadi untuk area yang bagian kamar mandi basah atau bagian area shower itu lebih rendah sedikit nih teman-teman. Jadi genangan airnya itu langsung mengarah ke bagian floor drain yang ada di dekat daripada area shower ini. Sekarang kita lihat yuk untuk lantai 2 daripada rumah ini, kita menaiki tangga yang ada di sebelah kanan saya. Nah sekarang saya berada di bordes tangga, lihat nih bagian area tangga pun sudah dilengkapi dengan panel jendela yang bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami yang ada di area tangga ini nih teman-teman. Dan untuk naik ke lantai 2,
Area tangga ini anak tangganya nggak terlalu tinggi ya, jadi kita nggak terlalu capek nih untuk naik turun dari lantai 1 ke lantai 2 dan sebaliknya. Tangga ini juga dilengkapi dengan railing yang terbuat dari besi berwarna hitam. Di bagian atasnya ini ada pegangan tangga. Di sini terbuat dari kayu, dicat berwarna kuning seperti ini nih teman-teman. Untuk area tangganya, bagian lantainya ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang satu set ya dengan bagian lantai yang ada di dalam rumah ini. Menaiki tangga, kita akan ketemu dengan satu ruang keluarga mini yang ada di lantai 2 seperti ini. Jadi ruangan ini bisa dijadikan buat ruangan santai atau ruangan belajar daripada anak-anak kamu ya. Di sini bisa ada buat sofa, di sini bisa buat taruh TV, karena di bagian bawah ini, di sini sudah ada area kamu taruh untuk kabel telepon, kabel internet, dan juga TV kabel kamu ada di bagian bawahnya. Kalau kamu mau jadikan ini sebagai ruangan kerja juga bisa banget ya teman-teman. Jadi ini buat area home office kamu juga cocok banget nih. Di area ruang keluarga ini sudah dilengkapi dengan 2 lampu downlight dan juga di sini udah ada 2 colokan listrik seperti ini ya teman-teman. Di bagian lantai yang ada di lantai 2 ini dan semua kamarnya sama ya. Yang ada di lantai 1 dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 60x60 berwarna abu-abu muda. Nah, untuk dimensi ruangan ini sekitar 2 meter dikalikan dengan 3 meter. Di sini sudah dilengkapi dengan 2 panel jendela menghadap ke area bagian belakang taman rumah ya teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya juga dapat banget selain di bagian area tangga yang ada di depan saya. Dan di kanan ini terdapat area untuk MCB listrik juga yang terdapat di lantai 2 ini, dan di tempat ini juga ada instalasi AC ya. Jadi sudah ada nih instalasi AC-nya, tinggal pasang aja untuk unit indoornya di sini, outdoornya ada semua di lantai 3. Di lantai 2 daripada rumah ini terdapat 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi nih teman-teman. 2 kamar tidur anak dan juga 1 kamar tidur utama. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur anak pertamanya yang ada di sebelah kanan saya. Yuk. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama, mempunyai dimensi sekitar 3,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini cukup spacious ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini di bagian atas daripada pintu ini terdapat instalasi AC ya teman-teman. Lalu di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan 2 power outlet atau colokan listrik, dan untuk penerangannya di sini sudah ada 1 lampu downlight. Untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami terdapat 2 panel jendela yang bisa dibuka tutup. Nah, panel jendela ini kalau kita buka itu mengarah ke bagian taman belakang rumah ya teman-teman. Jadi aduh, terasa sejuk banget nih di kamar ini walaupun nggak pakai AC. Saya rasa untuk sirkulasi udaranya juga udah maksimal banget ya. Dinding serta plafon yang ada di kamar tidur anak ini juga semuanya sudah memakai cat warna putih ya. Jadi di rumah ini semua dindingnya dan plafonnya itu benar-benar catnya putih bersih, cakep banget ya teman-teman. Setelah melihat kamar tidur anak yang pertama, kita lihat yuk untuk kamar tidur anak yang kedua yang letaknya bersebelahan. Yuk. Kamar tidur anak yang kedua ini hampir mirip ya, dimensinya 2,5 kali 3,5 meter. Di bagian atas daripada pintunya ini terdapat instalasi AC ya teman-teman. Lalu di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan 2 power outlet, dan di bagian atasnya sudah diterangi dengan 1 lampu downlight. Tidak lupa di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan 2 panel jendela yang bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan alami daripada kamar ini. Lagi-lagi dinding dan juga plafon daripada kamar ini sudah dicat berwarna putih ya, dan untuk lantainya juga sudah menggunakan homogeneous tile. Sekarang kita mau melihat untuk kamar mandi anaknya yang terletak bersebelahan dengan kamar tidur anak yang kedua. Kamar mandi ini mempunyai dimensi 2,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Di dalam kamar mandi ini bisa kita lihat ya, sudah dilengkapi dengan kloset duduk nih dan juga jet washernya. Lalu juga ada area untuk wastafelnya yang dilengkapi juga dengan cermin di bagian depannya. Nah, yang paling penting adalah area untuk showernya nih teman-teman, yang cukup spacious banget nih teman-teman. Jadi lebih lega ya dibandingin kamar mandi yang ada di lantai 1. Nah, di bagian dinding daripada kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan area untuk kamu taruh sampo maupun sabun nih. Jadi modelnya kayak yang di hotel-hotel nih, agak masuk ke dalam dindingnya nih.
Nah, bagian lantai daripada kamar mandi ini dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 berwarna abu-abu seperti ini ya teman-teman. Permukaan keramik bagian lantai ini tuh kasar, jadi nggak licin kalau terkena air sabun nih teman-teman. Di bagian dinding daripada kamar mandi ini dilapisi dengan keramik berukuran 30x50 berwarna coklat yang mempunyai motif garis-garis. Jadi model keramik untuk lantai dan juga dinding kamar mandi ini mirip ya yang ada di lantai 1. Tapi ada sedikit motif yang kotak-kotak nih yang ada di area showernya seperti ini. Untuk showernya sendiri ini terhubung dengan keran air panas dingin nih teman-teman, yang dimana kalian bisa taruh untuk water heaternya itu mesinnya di lantai 3 bagian rooftop. Sekarang kita mau melihat untuk kamar tidur utama yang pintunya ini berseberangan ya dengan kamar tidur anak yang kedua. Bisa kita lihat di bagian lorong ini juga nih, sebelum saya masuk ke kamar utama ini sudah dilengkapi dengan 2 titik lampu downlight ya. Dan di sini sudah ada juga colokan di depan daripada kamar. Jadi kalau misalnya kalian pakai vacuum cleaner yang masih pakai colokan kabel masih bisa banget nih. Di lorong ini sudah disiapkan juga untuk 1 colokan listriknya. Nah, kita lihat yuk sekarang untuk ke kamar tidur utama yang ada di sebelah kanan saya ini. Yuk, ini adalah kamar tidur utamanya. Wah, spacious banget ya. Mempunyai dimensi sekitar 5,5 kali 3,5 meter. Jadi untuk kamar tidur utama ini benar-benar oke banget nih. Di kamar tidur utama ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam dan juga balkonnya nih teman-teman. Kita bahas dulu dari pintunya nih. Pintunya ini terbuat dari daun pintu kayu yang pinggirannya ini kusennya terbuat dari aluminium berwarna putih. Lalu di bagian atas daripada pintu sudah terdapat instalasi AC ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini nih sebelah kanan saya yang dekat sama pintu kamar mandi ini sudah ada colokan untuk listrik, untuk kabel internet atau telepon, dan juga ada untuk TV kabelnya juga udah ada ya. Jadi ini adalah spot untuk kamu taruh TV di bagian sini nih. Untuk di sini adalah area kamu taruh ranjang ya teman-teman. Di sini bisa muat king size bed, juga muat banget nih. Di bagian kanan dan kiri daripada ranjang bisa kamu tempatkan meja kanan kiri daripada atau meja nakas kanan kiri ya, bedside tables. Di sini sudah ada colokan untuk di bagian kanan dan kiri. Nah, untuk penerangannya sendiri terdapat 2 lampu downlight nih teman-teman. Bagian lantai ini homogeneous style ukuran 60-60 warna abu-abu sama seperti semua ruangan yang ada di rumah ini. Bagian dindingnya juga putih, plafonnya juga putih. Nah, di bagian depan ini pastinya dilengkapi dengan beberapa panel jendela yang banyak banget nih teman-teman. Jadi pastinya untuk sirkulasi udara itu benar-benar terjaga banget. Nah, kalau ini juga siang-siang nggak pakai lampu juga bisa banget ya teman-teman. Nih lihat, di sebelah kiri ada 3 panel jendela kecil yang bisa dibuka tutup. Di sebelah kanan ini ada 2 panel jendela yang vertikal yang bisa dibuka tutup, dan masih ada 1 pintu kaca yang pinggirannya ini terbuat dari aluminium semua berwarna putih ya, yang kita bisa buka untuk akses ke bagian balkon depan. Kita lihat balkonnya ya. Nah, ini adalah pintu menuju ke balkon bagian depan rumah. Nah, ini balkonnya ini cukup spacious ya, kurang lebih dimensinya 6 meter kalikan dengan 1,5 meter. Di bagian depan balkon ini dikasih railing yang terbuat dari besi berwarna putih seperti ini. Bagian lantainya ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu. Di sebelah kanan kirinya sudah terdapat floor drain ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih, kita sekarang berada di bagian depan daripada rumah. Ini tepatnya di area atas daripada carport ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk kamar mandi dalam yang ada di kamar tidur utamanya. Lihat nih, untuk pintunya ini udah menggunakan pintu yang terbuat dari aluminium. Pinggirannya kusennya juga udah terbuat dari aluminium. Warnanya putih seperti kamar mandi yang ada di lantai 2 yang kamar mandi anak sharing tadi ya. Kamar mandi utama ini mempunyai dimensi kurang lebih 3,5 meter kalikan dengan 2 meter ya teman-teman. Jadi di kamar mandi ini kita lihat ya sudah dilengkapi dengan bathtub yang sudah dilengkapi juga dengan area shower seperti ini nih teman-teman. Lalu di sebelah kiri daripada bathtub terdapat tempat sabun yang menempel dan masuk ke dalam dinding seperti ini nih. Jadi modelnya benar-benar kayak di hotel-hotel mewah ya. Lalu di sebelah kanan terdapat area untuk toilet duduk dan juga jet washernya, dan sudah dilengkapi juga dengan 1 wastafel, dilengkapi dengan tabletop, dan ada 1 cermin besar. Di bagian sebelah kiri wastafel juga sudah dilengkapi dengan 1 colokan listrik nih untuk electric shower kamu.
Di bagian lantai daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 bermotif kayu seperti ini. Di bagian dindingnya ini menggunakan homogeneous tile berukuran 30 dikalikan dengan 60 yang mempunyai warna coklat muda kayak gini nih teman-teman. Untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu panel jendela yang bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Nah, jendela ini kalau dibuka itu mengarah ke fasad bagian depan rumahnya. Rumah ini terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh security 24 jam. Di dalam klaster ini sendiri terdapat children playground, jogging track, juga aneka taman yang luas, dan juga terdapat private clubhouse yang di dalamnya itu sudah ada kolam renang untuk anak-anak, untuk dewasa, dan juga ada lapangan multifungsi serta ruangan serbaguna nih teman-teman. Di dalam kawasan dari Summarecon Bekasi ini sendiri mempunyai luas 340 hektar, di mana di dalamnya ini adalah kota mandiri nih teman-teman. Jadi udah dilengkapi, ada area untuk pendidikan, sarana untuk kesehatan, lalu juga ada mall, pusat kuliner, ada pusat financial center, pusat otomotif, pasar bersih, dan juga aneka kebutuhan kamu yang lainnya. Langsung aja makanya survei dan buruan hubungi nomor expert project yang ada di layar, dan expert konsultan kami akan siap membantu kamu. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk channel YouTube Expert Project supaya kamu bisa mendapatkan update-update properti terbaru yang ada di Summarecon Bekasi, di seluruh Indonesia, di Jabodetabek. Dadah expertizer!